Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Tadris Biologi 6BL akan mempresentasikan terkait jawaban ulangan tengah semester kami, yaitu pada mata kuliah pengelolaan lingkungan yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal Filayani. Dan di sini anggota kami berjumlah 5 orang. Ada saya sendiri, Ilmi Indah Ayu Nurmawati, kemudian ada Kintania Ma'rifatur Rizki, kemudian ada Bintan Nur Aulia Kusuma, ada Tia Ambarwati, dan ada Wulan Yuliani. Nah, sebelumnya kami di sini akan membahas sedikit terkait IKLH mengenai adanya daerah aliran Sungai Brantas atau yang sering kita sebut dengan indeks kualitas lingkungan hidup pada daerah aliran Sungai Brantas. Nah, sebelum memasuki pembahasan terkait kondisi bagaimana sih indeks terkait daerah aliran Sungai Brantas, di sini kita perlu mengetahui bahwasanya untuk mengetahui pengaruh pembangunan terhadap lingkungan, kita memerlukan suatu ukuran yang cukup sederhana namun bisa menjadi gambaran sejauh mana pengaruh pembangunan tersebut terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Salah satunya ukuran tersebut adalah dengan adanya penciptaan indeks lingkungan. Nah, dengan adanya indeks lingkungan ini kita bisa mengetahui bahwa suatu wilayah tersebut paling tidak mengisyaratkan sejak dini bahwa kualitas lingkungan yang ada pada wilayah tersebut itu masih tergolong sedang atau buruk atau bagaimana. Nah, untuk skala pengukuran indeks sendiri ada skala 0 yang menunjukkan yaitu tidak ada pencemaran sama sekali. Kemudian ada pada angka 100 itu menunjukkan bahwa letak nilai ambang atau nilai batas ambang dari suatu ukuran pencemaran. Nah, ketika nilainya lebih dari 100 artinya adanya pencemar yang melebihi batas ambang. Kemudian kita juga perlu tahu bagaimana sih peranan terkait adanya indeks lingkungan tersebut. Nah, di sini secara teknis pentingnya indeks lingkungan yaitu bisa menjadi data bagi seorang manajer atau yang memprogram suatu pembangunan tersebut. Nah, secara garis besar indeks lingkungan bagi pemerintah memiliki banyak peran, antara lain yaitu yang pertama membantu dalam memformulasikan kebijakan. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan informasi dalam mengambil keputusan apakah suatu program perlindungan lingkungan hidup tersebut efektif atau tidak. Nah, maksudnya di sini memberikan informasi terkait suatu wilayah misalnya yang ada di sekitar Sungai Brantas tersebut itu program perlindungan dari lingkungannya itu sudah efektif atau belum, bisa dilihat dari situ kalau adanya indeks tadi. Kemudian yang ketiga yaitu membantu dalam mendesain program. Nah, inilah gunanya suatu indeks lingkungan tersebut. Yang terakhir yaitu memfasilitasi komunikasi dengan masyarakat tentang bagaimana kondisi lingkungan dan perkembangannya. Nah, di sini khususnya untuk masyarakat yang masih belum paham mengenai kondisi lingkungan sekitar kita, juga perlu tahu bahwasanya kita perlu mengenal lebih lanjut terkait apa sih pentingnya kita mengetahui suatu kondisi lingkungan. Bagaimana kondisi lingkungan yang kita tempati, mulai dari kualitas udara atau mungkin kualitas air atau kualitas kehijauannya. Nah, berikutnya ada alasan tertentu penggunaan indeks tersebut digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu
satunya, yang pertama yaitu alokasi sumber daya indeks mungkin digunakan pada suatu keputusan untuk membantu manajer dalam mengalokasikan dana dan mendeteksi skala prioritas. Gunanya untuk apa? Terkait alokasi sumber daya indeks ini sangat diperlukan karena ketika kita ingin membuat suatu program atau programnya tentunya juga berkelanjutan, kita juga perlu mengalokasikan dana serta kita bisa mengetahui seberapa cukup misalnya alokasi dana ini terkait skala prioritas yang dibuat. Misalnya untuk dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Kemudian yang kedua yaitu adanya ranking lokasi indeks memungkinkan untuk membantu membandingkan kondisi lingkungan pada lokasi yang berbeda atau area geografi yang berbeda. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ranking lokasi indeks itu tentunya berbeda-beda. Misalnya, pada daerah aliran Sungai Brantas sama daerah aliran sungai yang ada di Bengawan Solo tentunya berbeda ya. Karena setiap wilayah atau setiap provinsi itu memiliki nilai indeks lingkungan hidup yang berbeda-beda juga, apalagi daerah sungai. Kemudian yang ketiga yaitu standar hukum indeks mungkin dipraktekkan untuk spesifik lokasi yang gunanya agar mampu mendeteksi pengembangan standar dan kriteria yang ada di mana telah menemui kondisi yang melebihi batas ambang. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui indeks kualitas lingkungan hidup, yaitu ketika kita sudah bisa mengukur dan mengetahui indeks pencemar yang ada pada Sungai Brantas misalnya segini. Nah, misalnya kalau melebihi batas ambang, jadi kita harus sudah tahu bagaimana langkah yang harus kita lakukan untuk meminimalisir indeks tersebut agar bisa menurun. Karena kalau melebihi batas ambang itu menandakan bahwa wilayah tersebut sudah memiliki kondisi yang cukup parah misalnya. Yang berikutnya yaitu adanya analisis kecenderungan indeks mungkin diperhatikan pada data lingkungan dengan waktu yang berbeda untuk melihat perubahan kondisi kualitas lingkungan. Nah, di sini gunanya untuk apa? Dengan adanya penghitungan indeks kualitas lingkungan misalnya yang ada pada daerah Sungai Brantas tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana pengaruh antara tahun yang dilakukan sekarang dengan tahun yang telah dilakukan pada beberapa waktu yang lalu. Nah, dalam hal ini nanti bisa dicari atau ditentukan bagaimana sih kualitas lingkungannya itu semakin membaik atau semakin menurun, dalam artian memburuk. Nah, selanjutnya di sini ada informasi publik indeks mungkin digunakan untuk memberikan informasi ke publik tentang kondisi lingkungan. Nah, gunanya juga untuk memberikan kepada masyarakat bahwa kondisi lingkungan di tempat A ini seperti ini, tempat B seperti ini. Nah, pada pembahasan kita yaitu pada daerah aliran Sungai Brantas. Kemudian yang selanjutnya yaitu penelitian ilmu pengetahuan indeks mungkin digunakan untuk memberikan makna dengan mereduksi sejumlah data yang banyak agar peneliti mampu mempelajari fenomena lingkungan. Nah, ketika ada terjadi suatu bencana-bencana atau permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, tentunya kita perlu mengetahui indikasi atau penyebab apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Nah, kalau dalam
daerah lingkup aliran sungai, maka tentunya berhubungan dengan adanya kualitas air. Selain itu, sejauh ini kita ketahui bahwa banyak indeks lingkungan yang telah dipublikasikan. Awalnya hanya digunakan sebagai evaluasi program pemerintah dan dalam manajemen pengambilan keputusan, namun sekarang sangat sedikit sekali yang menggunakan indeks tersebut. Adapun komponen-komponen yang menjadi dasar penyusunan indeks antara lain yaitu sistem lingkungan saat ini, kemudian tekanan terhadap lingkungan. Ini termasuk tekanan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, kemudian cepatnya respon populasi manusia terhadap perubahan dan bencana lingkungan hidup. Kemudian ada lagi kapasitas sosial dan institusional untuk merespon masalah lingkungan serta derajat perekonomian global. Nah, kita perlu ketahui bahwasanya kualitas air itu diatur dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, yaitu tentang sumber daya air, yang kemudian diatur lagi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, mengapa di sini kita perlu mengetahui tentang pengelolaan kualitas air? Karena kualitas air sendiri merupakan bagian penting dari pengelolaan kualitas lingkungan. Dalam artian, indeks kualitas lingkungan hidup itu juga memiliki keterkaitan terhadap indeks kualitas air. Nah, berikutnya pada indeks pencemaran air. Di sini tadi sudah saya singgung sedikit pada awal pembahasan mengenai skala pengukuran tentang nilai 0 dan 100, kemudian lebih dari 100. Nah, pada sebuah indeks dengan nilai 0, ini tentunya berhubungan dengan air yang bersih atau air yang tidak tercemar. Dan indeks dengan nilai 100 pada air yang penuh dengan pencemaran disebut sebagai indeks pencemar air. Namun hal ini berkebalikan dengan indeks yang mempunyai nilai 0 yang memiliki air dengan kualitas yang rendah dan berindeks 100 mewakili air yang berkualitas baik, maka disebut dengan indeks kualitas air. Oleh sebab itu, adanya pencemaran tersebut perlu kita waspadai juga, karena kalau hubungannya dengan air itu nantinya akan berada pada kehidupan sekitar kita untuk semacam air minum atau apa, kita juga perlu hati-hati untuk mengelola dan mengetahui kualitasnya. Karena kalau air minum yang kita minum ternyata tercemar, itu juga bisa beresiko pada kesehatan kita. Nah, kita selanjutnya perlu tahu adapun pencemar yang dipilih untuk pencemar air terbagi menjadi dua. Salah satunya yaitu air limbah domestik yang meliputi pencemar dari segi pH, BOD, TSS, minyak, dan fenol. Kemudian pada limbah cair industri ini meliputi pH, BOD, TSS, minyak dan lemak, kemudian fenol, sulfida, timbal, serta tembaga. Nah, selanjutnya terkait tata cara pengambilan contoh air sungai akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan.